Berikut saya akan menjelaskan menu dan modul yang ada dalam aplikasi manajemen keuangan sewa kamar kos atau apartemen, dan juga nanti akan sama dengan yang hotel ya, hanya ada perbedaan modul di bagian penyewanya. Jadi di sini teman-teman ada modul setup, dan juga ada setup kamar, penyewa, kemudian ada transaksi, tanda terima, laporan transaksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya. Kemudian di bagian kiri ini ada rekap posisi kas selama 2 tahun ini, karena ini kan periodenya hingga 2 tahun atau 24 bulan. Jadi ada posisi kas, kemudian utang piutang, dan laba rugi. Dasarnya ini dari laporan neraca, ini dari neraca, kas dari arus kas, laba rugi dari laba rugi di akhir bulan ke-24. Kemudian untuk setup, ini teman-teman bisa mengisikan tanggal awal pembukuannya, dan untuk aplikasi manajemen keuangan ini bisa dari tanggal dan bulan berapa saja. Kemudian data usahanya diisikan di sini. Setelah itu ada modul daftar supplier. Ini berkaitan dengan pembelian item yang dilakukan oleh teman-teman. Bisa teman-teman membeli apabila ingin di-track untuk utang suppliernya, teman-teman bisa mengisikan data nama supplier terlebih dahulu di sini. Setelah itu ada daftar nomor dokumen. Jadi di sini ini berkaitan dengan invoice dan kwitansi yang dicetak. Ya. Jadi teman-teman bisa mengisikan nomornya di situ. Kemudian daftar aset tetap adalah di sini pengisian data aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Jadi perhatikan di sini, kalau di tahun pembukuannya itu diisikannya adalah di penerimaan dan pengeluaran lain. Ya, ini untuk pengisian data aset di tahun pembukuannya. Setelah itu ada pembayaran di muka, ini ada 2 tabel, atas dan bawah. Yang atas untuk diisikan data pembayaran di muka yang masih sisa di tahun sebelumnya. Ya, ini bukan down payment, tapi lebih ke pembayaran rapelan. Jadi, paling mudah contohnya adalah sewa ruko, di mana ruko adalah misalnya sewa 2 tahun, itu di breakdown per bulan. Tapi kalau teman-teman tidak ingin mengisikan di pembayaran di muka juga tidak ada masalah, hanya saja nanti di perhitungan laba ruginya menjadi besar nilainya. Ya. Kalau yang bawah ini kalau pengisian di tahun pembukuannya. Penjelasan lebih detailnya nanti bisa di bagian cara penggunaan ya. Kemudian daftar channel agen bisa diisikan di sini. Kemudian setelah itu bisa masuk ke setup kamar. Jadi di sini bisa diisikan daftar kamarnya. Kalau misalnya jumlah kamar ada 5, diisikan 5. Ini maksimum 100 ya. Kalau kita isikan 100, otomatis teman-teman bisa mengisikan hingga 100 kamar. Kemudian golongan harganya, hariannya, mingguannya, bulanannya. Tapi ini kalau misalnya nanti lebih dari 2 ini, teman-teman bisa mengisikannya pada saat penjualan. Sebagai contoh di sini kan bayar bulanan, golongan harga bulanan 1. Nah, tapi kalau ternyata harganya di luar price list, teman-teman bisa mengisikan harga non price listnya di sini. Ya, jadi tidak di sini. Oke, kemudian ada pendapatan bulanan. Ini adalah rekap pendapatan bulanan per kamar. Kemudian ada laba rugi kotor. Ini total penjualan dibandingkan terhadap total HPP. HPP di sini ini mengambil data dari penerimaan dan pengeluaran, di mana kalau teman-teman mengisikan ada pengeluaran yang berkaitan dengan kamar tertentu, teman-teman bisa mengisi data kamarnya di sini. Ya. Jadi dia akan muncul di laba rugi kotor ini HPP-nya. Setelah itu ada okupansi, jadi ini okupansi, ini grafiknya ya, grafiknya bisa dipilih bulannya di sini. Ya, ini selama 12 bulan. Kemudian ini bentuk secara persentasenya, per bulannya itu berapa persen. Jadi kalau tadi grafiknya, kalau ini adalah persentasenya. Ya, ini persentasenya ini. Kemudian untuk kos-kosan biasa perlu yang namanya daftar penyewa. Jadi teman-teman bisa mengisikan nama penyewanya di sini, kemudian kamar yang dipilih apa, kategorinya apa, kemudian periode awalnya kapan, akhirnya kapan. Ya. Nanti data ini juga akan menjadi referensi di bagian okupansinya di sini. Ya, jadi bulanan dia akan terus saja
mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu okupansinya. Jadi data ini adalah berdasarkan data dari daftar penyewa ini, ya, okupansi ini. Ini bisa sampai 1000 karena asumsinya ada yang harian juga ya. Kalau bulanan ya mungkin ya hanya anggap saja 12, mungkin 3 atau 4 kali. Kalau kos-kosan misalnya 100 kamar, mungkin hanya butuh sekitar 100 kali, misalnya nyewanya rata-rata 6 bulan, ya mungkin hanya butuh 200. Kemudian ini laporan penyewa, atau sebenarnya ini riwayat transaksi ya. Jadi teman-teman bisa nge-track pembayaran penyewa bulanannya selama periode awalnya, teman-teman nanti bisa lihat di sini, periode akhirnya ini dasarnya dari daftar penyewa tadi. Jadi kita pilih nama penyewanya, nanti akan muncul ya periode sewanya, kemudian riwayat pembayarannya. Itu untuk bagian setup yang umum, kamar hingga penyewa. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian transaksi di sini, di mana teman-teman bisa melihat di sini sudah ada contohnya ya dengan judul-judul bantuan di sini, cara pengisian pendapatan, bagaimana, apakah itu tunai, dengan DP, dengan jaminan dan lain-lain. Ya. Jadi seluruh pembayaran bisa diisikan di sini. Kemudian penerimaan pengeluaran ini yang hubungannya dengan di luar penjualan tadi atau di luar penerimaan. Karena ini kan maksudnya jasa. Makanya di sini asumsinya jasa. Nah, kemudian hubungannya dengan tadi kalau misalnya ada yang supplier di sini ada kolom supplier. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau mengisikan pembelian supplier, kemudian dia ada utangnya, untuk dilihat di bagian utang, teman-teman bisa mengisikannya di bagian penerimaan pengeluaran ini. Setelah itu ada mutasi rekening, ini perpindahan antar rekening ya. Setelah itu ada penyusutan. Penyusutan ini ngambil datanya dari daftar aset dan juga transaksi pembelian di penerimaan pengeluaran. Tinggal diisikan masa manfaat dan nilai bukunya, nilai penyusutannya akan dihitung secara otomatis. Setelah itu ada tanda terima, ini invoice ya, hubungannya dengan tadi sewa kamar. Dan kemudian ada kwitansi, ini kwitansi pembayaran. Dia akan ambil data dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, jadi perhatikan data ini berdasarkan transaksi penjualan dan penerimaan. Oh, jadi ada penjualannya juga, ada transaksi penjualan juga yang jika ingin dibuatkan kwitansinya. Ya, ini ada nomor kwitansi 1, 2 di sini. Kalau kita pilih, dia akan ngambil data dari penjualan. Ya, room, PPN, uang jaminan. Ya, maksimum hanya 3 di sini ditampilkan ya. Oke, kemudian untuk laporan transaksi sendiri adalah buku kas ya. Jadi di sini kita bisa pilih. Kita ke ataskan dulu ya, bisa dipilih bulannya, kemudian rekeningnya. Nanti akan muncul transaksi sesuai bulan dan rekening yang dipilih. Setelah itu ada piutang, tadi piutang penyewa, jika total piutangnya sudah ada, kemudian pembayarannya berapa, nanti sisa piutangnya akan muncul. Setelah itu invoice, ini rekap berdasarkan invoice. Kemudian utang supplier ya, ini juga akan muncul kalau ada pembelian dan ada utangnya. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian laporan keuangan. Di sini adalah laba rugi bulanan ya. Kita bisa lihat laporan laba rugi bulanan, rekap selama 24 bulan, dibagi per bulan di sini. Dan di sebelah sini nanti ada kategori tambahan untuk nanti akan dihitung di laporan kinerja. Jadi kalau kita lihat laporan kinerja di sini, ya, ini ada perbandingan antara 12 bulan pertama dengan 12 bulan berikutnya. Nah, itu dasarnya adalah karena itu rekapnya lebih sudah dikelompokkan lagi. Jadi kalau kita lihat di laba rugi bulanan, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi atau membuat kategori di bagian sini. Itu neraca bulanan, ini sama neraca selama 24 bulan, rekap otomatis. Nah, kemudian untuk kalau kita ingin tahu terhadap laporan laba rugi ataupun tadi neraca selama periode tertentu, bisa gunakan yang periode tertentu ini. Ya, kita bisa pilih bulan awalnya di sini 1 Januari, kalau 1 bulan ya kita bisa pilih 31 Januari. Nah, jadi kalau di bulan yang sama nanti akan muncul langsung 1 bulan. Kalau misalnya mau ulang 6 bulan, kita bisa pilih bulan Juni misalnya, akan muncul langsung selama 6 bulan. Demikian seterusnya, kita bisa set sesuai laporan yang kita inginkan. Neraca juga sama, kita bisa set neracanya 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, terserah.
Arus kas bulannya juga sama, ini selama 24 bulan. Setelah itu ada arus kas yang kita bisa set sama, jadi kita mau lihat di bulan berapa. Setelah itu ada ekuitas, sama juga kita bisa pilih bulannya untuk melihat laporan sesuai bulan yang kita pilih periodenya. Lalu ada laporan tambahan, yaitu laporan aset ya, jadi ini aset selama 24 bulan. Setelah itu ada pajak UMKM, ini pajak final ya. Kita bisa pilih nanti tahunnya, tahun pelaporannya, kan selalu mulai dari Januari ya, kalau pajak. Kemudian ada pajak badan, sama juga selalu mulai dari Januari. Ini pajak badan adalah dasarnya laba rugi bersih. Kalau pajak UMKM ini dasarnya PPA final, jadi omset. Itu ada dashboard, ini kita bisa pilih juga selama 12 bulan, hasilnya kita pilih hanya tanggal awalnya saja. Jadi akan langsung nanti ngeran data selama 12 bulan dari tanggal awal tersebut. Setelah itu ada kinerja, tadi sudah sampaikan, ini membandingkan kinerja keuangan dari 12 bulan pertama dengan 12 bulan berikutnya. Oke, itu saja penjelasan untuk modul dari aplikasi manajemen keuangan sewa kamar kos, apartemen, ataupun hotel.